Halo. Iya, saya lihat di sini hal pengajaran sesat. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kita membahas siapakah yang sesat. Sarahman itu terlalu sesat dan menyesatkan karena mengaku pengikut Yesus tapi menjadi penyembahnya, bukan pengikut Yesus. Itu. Pengikut Yesus itu krianya gimana? Kriteria pengikut Yesus adalah menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Menyembah kepada Tuhan yang esa. Apa yang diperintahkan? Bersujud. Ya, Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kemudian tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang menjalankan perintah Allah Bapa. Ciri-cirinya adalah tidak membatalkan hukum Taurat kalau dia Bani Israel. Yang kedua, mengikuti nabi yang setelah Yesus. Mengikuti nabi yang setelah Yesus, yaitu menjadi seorang. Sudah. Di mana Allahmu? Allah Gimana? saya istiwa alal arash. Jenis apa? Jenis apa Allahmu? Emang Tuhanku makhluk apa ada jenis-jenisnya? Sakit perutku. Tuhanku bukan makhluk, ada jenisnya. Kau pikir makanan ada jenis yang roti beragi, roti tak beragi. Kau pikir laki-laki ada jenis kelaminnya. Kau pikir ada warna, ada apa namanya? Ada bentuk-bentukan, ada jenis-jenis. Apa ini? Biar aku undang kakakku masuk sini, cocok sama kau. Tunggu dulu. Hai, Raman. Allahmu di mana? Istiwa alal arash. Hah? Istiwa. Jenis apa? Hah? Jenis apa? Itu aku belum pernah ke sana. Iya, jenis apa? Jenis makhluk hidup, makhluk halus. Bukanlah, dia bukan makhluk. Iya, Tuhanmu roh. Iya, itu dongeng. Tuhanmu loh peneuma. Itu dongeng. Itu dongeng. Berarti dongeng Tuhanmu. Hah? Dongeng. Zat kan? Zat padat kan? Cocok ini. Bukan. Zat padat Zat kan? itu artinya bukan. Zat itu Apa? artinya eksistensi. Apa? Eksistensi. Kalau Kristen Eksistensi. jelas Allah itu adalah roh. Apa? Yohanes 4 ayat 24. Penyembahan tuh kau. Hah? Oh, Tapi Allahmu nggak tahu apa. Lagi terhibur. Iya, goblok. Jangan bahas Alkitab, goblok. Bahaslah. Jangan bahas Alkitab. Ya aku bahas. Panci dong, Jangan diturunkan. Panci Kenapa kok kayak gitu? Jangan ada yang turunkan. Kenapa kok kayak gitu, Sarahman? Iya. Istiwa al-arash. Makin banyak orang Kristen jadi Islam gara-gara Rahman ini. Adam diciptakan di mana? Kau itu sesat, kau itu. Di surga. Allahmu diciptakan, Adam diciptakan di mana? Di surga. Kalau kau berpengetahuan tinggi, Adam diciptakan di mana? Di surga. Enggak tahu, aku belum ke sana. Adam itu terbuat dari apa? Terbuat dari tanah. Kecil pengetahuanmu. Malu orang Kristen kau masuk sini. Jangan kayak gitu. Malulah kau. Justru makin banyak orang Kristen jadi Islam yoga. Sementara kau nggak mengerti. Ngerti? Kutanya kau dulu. Firman itu apa? Firman itu. Firman itu dari kata kau farman. Apa arti firman itu? Sama muridku kau dulu. Tunggu, kutanya kau dulu, apa arti firman itu? Kau kan Kristen kan? Goblok kau, nggak tahu kau firman? Aku pula, kau goblok-goblokan. Hadapi dulu ya, Saraman, hadapi muridku dulu. Firman menjadi buku, yaitu Quran. Iya, ya. Firman menjadi buku. Iya kan? Emang bodoh kau, ada gila-gila. Firman itu perkataan Tuhan Allah kepadamu. Perkataan. Bodoh kau. Bukan perkataan Kristen itu, kau. Perkataan bukan itu Tuhan berasal kau. dari mana? Dari pikiran ada kan? Tuhan kayak kau ini. Kayak gitu ajaran.
Umi Rifa boleh bertanya? Bang, satu-satu dulu, ini belum kelar ya. Sesat. Coba. Dulu ya. Ini Bang Rahman ini mau pernah diskusi atau mau marah-marah sih? Muhammad langsung bertemu dengan Allah? Bang Rahman. Kalau dibahas bahasa Alkitab, sementara dia tidak mengerti tentang Alkitab. Mengerti apa kau ngertikan? Alkitab dari kata kataba, artinya adalah nama lain dari Al-Quran dan wahyu Allah. Seperti yang kau katakan tadi, Yesus disunat. Kalau secara kemanusiaannya belum. Tuhan kau berarti ada pernah nggak berakal berarti ya? Dia mengikuti tradisi. Berarti Tuhanmu pernah nggak berakal ya? Kan dia mengambil rupa manusia. Berarti Tuhan si Rahman pernah nggak berakal loh. Buktinya bisa menurunkan kau nih. Allah aku mengatakan turun kau. Turun kata Allah kan. Allah mengizinkan aku menurunkan kau, turun kau. Itu bukti Allah aku bisa apa-apa. Dengan izin Allah aku diberi izin Allahku kuturunkan kau. Itulah hebatnya Allahku. Sekarang kau minta sama Yesus untuk naik. Bisa nggak kau naik? Papanya Tuhan kau di mataku, kau permalukan Tuhanmu. Aku diizinkan oleh Allahku untuk menurunkan kau. Yesus kau nggak berkutik. Yesus kau nggak berkutik. Nggak ada kutiknya Tuhanmu. Nggak ada hebatnya Tuhanmu di hadapanku kan. Melawanku aja Tuhanmu nggak berkutik, apalagi melawan Tuhanku. Bayangkan Tuhanku, kuturunkan kau. Hebat kan Tuhanku? Nah itulah bukti kalau Tuhanku berkuasa. Boleh bertanya, Bu? Ya, halo, selamat siang, brotherku. Ini ada Dominik. Bentar, Kak Rosmia, di mute dulu. Eda, di mute dulu, Eda. Ya, Kak Dominik, silakan perkenalkan diri Anda. Ya, perkenalkan diri Anda, lalu silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau dinyatakan, silakan. Ya, saya Dominik, asal dari NTT ya. Selamat saya datang di berdebat. Umi, di dalam Quran itu Nabi Isa Muslim ya, Bu? Semua Nabi. Kak Rosmia di mute dulu ya, nanti gantian ya, biar enak kita diskusinya. Oke, semua Nabi. Oh ya, apakah Nabi Isa itu sholat, Ibu? Kalau kata sholat dari jamak dari kata sholat itu istilah yang digunakan oleh umat Islam untuk menjalankan perintah Allah. Di dalamnya ada esensi sujud. Maka Nabi Isa, jangankan Nabi Isa alaihissalam, Yesus pun sebenarnya sholat. Karena perintahnya itu turun kepada Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Pertama perintahnya ada. Yang kedua, karena mereka nabi, definisi nabi adalah orang yang beriman dan beramal soleh, maka dipastikan. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Kalau memang itu Isa di sholat, apakah ada ayatnya di dalam Al-Quran, Umi? Di dalam Al-Quran, Nabi Isa dijelaskan menyembah kepada Allah, tapi tidak dijelaskan ritual, apakah bangun pagi terus mengucapkan kalimat-kalimat mulia seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad yang kami dapatkan dari hadis. Karena Al-Quran bukan cerita tentang seorang nabi, bukan biografi seorang nabi, tetapi adalah perkataan Allah untuk kami umat Islam, di mana di dalamnya memuat perintah, memuat informasi gaib dari Allah Azza wa Jal yang memang bermanfaat untuk iman kami. Dan tidak ada di situ Al-Quran menjelaskan secara detail dan eksplisit mulai dari Abraham, apakah dia sholat, apakah dia puasa,
apakah dia zakat, tapi secara eksplisit semua itu terjawab dengan pernyataan bahwa mereka musyrikkan kepada mereka. Karena orang Islam ini bukan bayi. Tanpa ada kata Nabi Isa sholat, tapi dia mengaku penyembah Allah, kami sudah tahu karena kami cerdas, Bang. Jadi hanya orang botol lah yang ingin tahu bahwa di dalam botol ini tunjukkan. Kalau andainya botol ini tertutup, tunjukkan di dalamnya ada air. Padahal sudah tertulis misalkannya. Biar kami bisa melihat di dalamnya ada air. Padahal sudah ada ciri-ciri bahwa di situ ada air di dalamnya. Maka itu namanya analisa. Karena Allah menurunkan firman kepada manusia, bukan orang botol, bukan orang ini, maksudnya orang yang mempertahankan kebotolannya, manusia yang punya kognitif. Maka dengan pernyataan bahwa mereka mengikut menyembah kepada Allah, kami sudah sholat. Dalilnya mana? Ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah kepada Bani Israel. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sholat. Makanya mereka dikatakan nabi. Begitu abangku, cara kami berpikir seperti itu. Oke, cerdas Umi, pintar. Terima kasih, brother. Jangan dulu Bang Dominik, kenapa cepat kali Bang Dominik? Woi, belajar dulu lah. Ya. Belajar dulu lah, dengar dulu lah. Ya di sini tema kita kan hal pengajaran sesat. Ketapa saja bukan kelasnya Umi. Ya, kita tidak sedang ini, brotherku. Kita tidak sedang berdebat kalau memang tidak perlu berdebat. Berdebat itu gini, perdebatan itu terjadi ketika ada penyampaian yang keliru, itu harus saya debat. Ketika ada pertanyaan, lalu saya kemudian menjelaskan, lalu dianggap salah, maka kalian yang mendebat. Kalau seandainya tidak ada hal seperti itu, ingin bertemu dengan Umi berbicara pintar, cerdas, punya berisi, punya power. Terima kasih. Gaul, Anda yang mengatakannya ya. Ya, brother, saya di sini hanya menemani saudara-saudara saya belajar. Saya di sini saling berbagi informasi. Nah, jadi brotherku, saya dan teman-teman muslim selalu mengajak berdiskusi itu, motivasi awalnya bukan hanya sekedar menjawab syubhat terkait agama Islam, tapi juga mendakwah mereka yang mengajukan pertanyaan kepada kami gitu loh. Gitu brotherku. Dan di sini kita membahas tentang hal pengajaran sesat. Ini tema utama. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita sudah berada di kebenaran, maka kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sepakat? Nah, jadi bagaimana parameternya kita bisa membedakan mana benar, mana salah? Menurut Anda, dari ranah, ini nggak bawa-bawa doktrin dulu ya. Kita jangan bawa Al-Quran, saya jangan bawa kitab Anda dulu nih. Cara kita dulu deh, Anda sebagai orang yang normal, sehat, diberikan oleh Allah Azza wa Jal ya. Karena cerdas itu artinya adalah ketika seseorang sudah mampu membuat solusi dengan pikirannya dari permasalahan, itu cerdas namanya. Maka ada permasalahan di sini. Permasalahannya apa? Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai manusia menentukan mana benar, mana salah. Untuk menunjukkan kepada saya. Bagaimana kira-kira cara menentukan mana benar, mana salah menurut Anda dalam memahami suatu agama. Silakan. Halo. Ya. Sebentar saya ke Brother Dominic mau. Sudah Umi menyimak. Pokoknya keren. Tidak ada yang salah. Silakan, standby dulu aja, di mute saja dulu, simak diskusi. Oke, Demetrius, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Ini baru kali ini aku nampak Eoni Rifa ya. Kayaknya abangku logat Padangnya pakai U dan NI saja. Kalau logat Bataknya berubah jadi Eda. Oke, berarti orang Batak kakak ini ya. Orang Minang. Itu kan logat calonnya Batak. Calon
Marga Simanjunta aku kayaknya. Junta bang kayaknya, tapi nggak tahu lah ya bang ya. Ini cinta terhalang keluarga. Ya lanjut abang. Nggak mau kakak di poligami ya? Oh mau, boleh. Kalau Yoga ini ya, Yoga ini kan ganteng, kaya, kuat, baik. Kalau dia mampu, saya akan carikan. Kalau saya jadi istri pertama umurnya, Yoga masih 27. Jadi beda kami kan 10 tahun. Ya kan? Nanti anak kami sudah 10 tahun, saya mati. Saya lebih tua dari dia. Maka untuk supaya jaga-jaga, biar dia tidak terlalu sedih, kehilangan saya carikan nanti kawan. Mungkin Tiara nanti. Jadi saya sama Tiara nanti nikah langsung sama Yoga nanti. Gitu. Baru saya sama siapa saya nanti? Kau nikah sama Rasmi aja. Rasmi masih ada. Kau poligami aja Rasmi sama Darni. Jadi begini Bu, ini udah sering saya lihat live Ibu Rifa ini. Jadi kalau menurut saya itu udah biasa untuk hal-hal mengenai agama lah. Jadi saya ini pengen bahas hal pengajaran sesat. Ini room Islam dulu atau Kristen? Room Islam. Ya, kalau room Islam harusnya kan ajaran Islam diajarkan. Islam, tapi room diskusi. Di sini umat Kristen boleh belajar. Makanya di sini saya mau mengajarkan umat Kristen itu, saya kan tidak tahu batas kemampuan kalian sebatas mana memahami Islam. Maka kalian yang bertanya, kan di sini boleh kalian bertanya. Dia penjelasannya. Bagaimana cara menentukan mana sesat, mana tidak? Ketika ada seseorang yang beragama Islam. Izin Bang Dimitrius, izin Bang izin sebentar. Teman-teman ini angin kencang di bawah, izin bantu di tap-tap, kencangin tap-tap layarnya sampai 300 kita supaya kuat, komalnya kuat ya tap-tap layar. Lanjut. Baca-baca ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci saya hanya mendengar aja dan memahami apa yang bagus, apa yang tidak baik itu. Jadi tadi mengenai Nabi Isa ya, Ibu Rifa percaya nggak? Jangankan Nabi Isa, Fir'aun di dalam Al-Quran yang dijelaskan Allah aja saya percaya, apalagi Nabi Isa. Itu tahu saya kita bahas dulu Firaunnya. Jadi kalau Muhammad gimana? Ya percayalah. Ini pertanyaannya gimana sih? Jadi saya percaya para nabi itu ada, Pak. Yang turun dari surga itu siapa sebenarnya? Yang Muhammad atau Nabi SAW? Ya, berarti yang turun ke bumi nanti ketika kali itu siapa, Bu? Apa sih, Pak? Maksudnya Nabi Isa. gimana sih? Oh, nanti yang turun lagi di akhir zaman maksudnya. Betul ya. Nabi Isa. Pekerjaannya, dia nanti akan menjadi pemimpin di hari akhir untuk membuka surga pertama sekali. Buka surga sama siapa? Sama saya tuh sama Ibu Rifa. Loh, Bapak Kristen kok pengen pula dibuka surga ikut-ikut Bapak Kristen, Bapak penyembah Yesus, Bapak musyrik kafir. Pertanyaan Bapak dengan kesimpulan Bapak itu tidak sinkron. Bapak bertanya, mana Ibu percaya Isa atau Nabi Muhammad? Itu saya jawab, tentu saya percaya semua Nabi itu. Lalu Bapak tanya lagi, siapa yang turun kedua kali dari surga? Sejak kapan kami ada mengimani Nabi turun dari surga lagi kedua kali? Yang tahu saya Nabi kepada Allah. Nah itu betul, saya imani itu. Dalilnya mana? Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Nah, Bapak tanya lagi, yang turun kedua kali? Ya jelas Nabi Isa. Lalu ke Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad tetap nggak berubah lah kenabiannya. Jangan Pak gini ya Pak, ini analogi Pak ya. Soekarno apakah ya Soekarno dong. Soekarno. Jokowi presiden Bapak enggak? Ya kita berdua. Ketika Pak Soekarno adalah presiden, Jokowi adalah presiden, kemudian tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Bapak.
Soekarno udah enggak jadi presiden Bapak. Ke rumah Bapak, lalu Bapak katakan, wah presidenku datang ke rumah. Nah, Pak Jokowi datang. Lalu apakah Soekarno langsung berubah bukan jadi presiden lagi dia? Hilang kepresidenannya. Ya tidak lah, otomatis saya pintar. Itu dia pintar. Udah nggak perlu saya jawab lagi. Udah pintar udah. Kalau udah pintar tuh udah lah. Kalau udah pintar tuh sudah. Saya gitu aja. Saya mengajak orang untuk pintar gitu ya sudah lah. Begini Bu Rifa, aku udah paham kalau karakter Ibu Rifa ini dia agak. Sok kenal karakter aku. Hanya Yoga yang tahu siapa aku. Saya udah bahas semua. Nora, Ibu Rifa ini, si Raja Etok kemarin itu saya udah paham. Itu saya nggak ada urusan Pak. Itu urusan Anda. Saya di sini tentang pengajaran sesat, tentang moto saya pun saya nggak ada urusan itu Pak. Itu bukan urusan saya nggak mau nggak cantik. Ya itulah urusan itu nggak usah dibicarakan di sini Pak. Anda mau mengintip saya lagi diskusi kek, mau screenshot foto saya kek, mau mau nyantet saya kek, mau laporkan ke kantor polisi, itu nggak ada urusannya sama kita. Ya Bu Rifa. Ini kan ada, boleh saya tanya kan sesuai Al-Quran. Perasaan dari tadi kalian umat Kristen disuruh bertanya lah, baru nanya pula. Sudah bertanya, terus sudah dijawab, lalu bertanya lagi. Boleh nggak saya bertanya Pak, saya kasih parfum nanti mau nggak? Ini udah 1,8 kok ini atas. Lah. Aku kalau jadi begini Bu, tolong jelaskan sama aku apa yang artinya dalam surat ayat 2 surat Toha. Boleh kan Bu? Ayat 2 surat Toha. Surat Toha ayat 2 maksudnya. Iya, ya begitulah. Aku kan Indonesia sebut. Yang mana? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Apa ini, Pak? Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada beliau. Terus? Ya, terus yang dibawa Nabi Muhammad ini apa ini? Al-Qur'an. Apa ini, Pak? Bertanya aja, Bapak. Apalah. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran untuk membuatmu susah. Artinya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak membuat beliau. Oh gitu jawabannya. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bapak nggak ada yang lucu, Bapak ketawa. Saya takut loh. Saya ngobrol sama orang yang nggak pernah dapat kartu kuning kan. Bapak sehat kan? Aman. Adalah. Lanjutlah Pak. Di situ artinya adalah kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjadi susah. Artinya di sini kita bisa pahami. Ma anzalna Al-Qur'an. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Itu bukan untuk membuat Nabi Muhammad susah. Jadi Al-Quran itu tidak menyusahkan Nabi Muhammad. Begitu. Oh gitu ya. Ya, cukuplah itu aja Bu. Nanti kita kalau debat-debat diskusi tinggi nanti orang yang lain. Khawatir saya. Mending pisahkan dulu. Bedakan dulu Bapak. Pak, saya ini adalah teman untuk kawan Kristen ya. Ini kalau kalian mau ya, saya adalah sahabat untuk menemani kalian memfungsikan akal dulu. Fungsikan akal dulu. Cara memfungsikan akal adalah dengan cara pastikan kalian bisa bedakan mana Tuhan yang akal itu insya Allah. Sudah cukup Pak Demen, kita naikkannya lagi yang lain. Standby. Brother JG sudah mau Oke, kita ke Boru dulu. Halo Boru.
Yoga paham yang kita bicarakan hari ini? Semua yoga paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, Demen ada lagi yang mau disampaikan, Demen? Demen, JG, Dominik, Anda adalah orang Kristen. Ya. Kami izinkan Anda di Komal Muslim untuk bertanya, saling berbagi informasi. Bukan untuk mempermalukan diri masing-masing, ya. JG boleh bertanya, juga menjawab. Demen boleh bertanya, boleh juga menjawab. Selamat siang Ibu Rifa. Rifa, selamat siang. Ya, selamat siang Jo. Siapa Allahmu? Allah lah. Siapa Allahmu? Siapa Allahmu? Allah itu nama Tuhan. Dalam Al-Quran. Sejak sebelum kata Allah ada. Siapa Allahmu? Teman-teman, inilah kalau kebanyakan makan babi kecap. Siapa Allahmu? Siapa Allahmu? Siapa Allahmu? Bertanya. Siapa Fandi? Siapa Fandimu? Fandi. Coba sapa dulu yang baru naik ini. Ada siapa namanya? Martaleza. Keren kali namanya, Pak. Mana Martaleza? Bukan nampak. Ini bentar ya. Yang Kristen dulu yang naik ya, teman-teman ya. Ini satu kursi ini untuk ini sudah dikontrak, ini satu kursi ini yang kosong ini. Tapi masih terputar-putar jaringan dia. Ada 2 yang kosong itu. Di mata saya hanya satu. Satu-satunya siapa? Tiara. Edanya Yoga. Edanya udah belaki. Ada gila-gila Pandi. Iya, emang kurang ajar. Kau udah tahu itu udah otomatis dia bercerai. Tapi kalau lakinya ikut, mereka harus bersatu di surga Allah. Masya Allah. Beda di Kristen. Di Kristen di dunia edanya Yoga bersatu dengan suami, nanti nggak jumpa lagi di itu. Nggak tahu, nggak saling kenal, bukan suami istri. Karena kata Bu Uti udah nggak ada kelamin lagi nanti. Bingung. Orang Kristen itu ketika masuk surga sudah tidak punya kelamin. Gitu. Satria Palo Kristen atau Muslim? Ngelek. Bu Uti itu salah satu penatua yang sering berdebat. Surga itu tidak punya kelamin. Katanya begitu dia ngomong. Halo. Silakan. Silakan Bang Demen. Kan gini Bu, seandainya ketika aku naik ke Mekah. Yang Anda dapatkan ada 2 ya konsekuensi logik dari apa yang Anda lakukan. Kalau niat Anda karena Allah dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah dapat capeknya saja. Gitu. Aku begitu. Suatu amal itu diukur oleh niat, bukan dari amalannya. Oke, tapi begini Bu, entah menerima atau enggak ya. Ada cerita kalau kita ke Mekah itu menyentuh batu itu udah menghapus dosa katanya. Kata siapa? Apakah betul atau tidak? Oh, jangankan menyentuh batu. Seandainya saya menikah dengan Yoga, saya sentuh keningnya dengan bibir saya, itu bisa menggugurkan dosa saya loh. Berantem, seandainya saya dengan Yoga ini menikah. Janganlah yang apa lah, Bu, yang biasa saya. Seandainya saya dengan Yoga habis bertengkar karena uang belanja kurang. Lalu malamnya Yoga memberikan uang belanja. Lalu kami bergandengan tangan. Maka dari gandengan tangan kami bisa berguguran dosa kami. Apalagi nyium batu-batu Hajar Aswad. Jangankan nyium batu Hajar Aswad. Nyium lakiku aja aku bisa. Dosa ya Kak? Kan sudah saya bilang.
Membuang duri dari jalan menghapuskan dosa. Memberi makan kaum fakir menghapus dosa. Berbuat baik kepada suami, anak, keluarga menghapus dosa. Intinya menghapus dosa, apalagi mencium batu Hajar Aswad yang mana itu salah satu sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah mencium batu Hajar Aswad. Jadi betul. Melaksanakan amalan soleh. Oh iya, jelas. Itu ya. Mencium batu memang menjadi. Kenapa nggak kita cium aja Allah itu? Loh. Gimana mau mencium Allah? Allah itu bukan Yesus, manusia berkelamin berbulu yang bisa dicium Yudas. Ya, kenapa harus lalu batu? Dijual. Tuhanmu yang bisa dicium tuh dijual loh. Itu mencium Yesus sebelum dijual dicium dulu sama Yudas. Bayangkan. Waduh. Baca kitab Anda. Tuhan Anda yang bisa dicium itu dengan dulu. Inilah kenapa Allah itu tidak menjelma jadi manusia supaya tidak bisa dicium. Karena orang kayak kau pengen cium Tuhan sama seperti Yudas yang bukan. Inilah hikmah kenapa Allah tidak menjelma jadi manusia. Akan ada orang yang menista Tuhan, melecehkan secara seksual Tuhan. Bayangkan laki-laki kayak kau menyosor Tuhan laki-laki, kau cium bibir Tuhan itu lalu kau kobel-kobel Tuhan itu. Enggak terbayang aku. Kau kejar di belakangnya. Aku takut dengan kau. Kalau Tuhan itu perempuan lalu kau sosor, kau kejar, kau buka bajunya, kau cium dia. Itu dia mau cium batu. Inilah aku tidak bisa membayangkan Tuhan berbentuk manusia turun. Seandainya dia laki-laki ngeri dicium sama kau. Andainya dia perempuan lebih ngeri. Kenapa kami tidak pernah mengimani Tuhan menjadi manusia supaya tak dicium sama demen yang ingin kali mencium Tuhan. Allahu Akbar. Yang saya tanyakan berarti itu deal ya bahwa mencium batu aswad itu adalah menghapus dosa. Oh betul. Deal kan? Apa dalil emang aku apa ini? Ya Allah ya. Inilah hikmat. Terima kasih Demen, analogi yang luar biasa. Kenapa Allah tidak pernah menjadi manusia? Karena ada otak-otak kotor seperti Demen yang tidak sabar ingin mencium Tuhan yang berbentuk makhluk. Andainya Tuhan itu laki-laki, dicium sama Demen, akan dituduh Tuhan itu homgreng. Kayak kiamat. Kenapa bayangkan kalau bentar dulu Demen, saya dapat hikmah ini, Masya Allah. Terima kasih Demen. Iya nanti saya jawab. Masya Allah Demen, terima kasih atas hikmah yang telah engkau sajikan di hadapan kami. Bayangkan kalau Tuhan kami menjelma menjadi laki-laki ganteng di kediri. Berarti Allah ini batu ya. Dili Tuhan. Ini kurang ajar kau memfitnah. Apakah setiap yang dicium menghapus dosa adalah Tuhan? Kau jawab dulu. Nah, ini kurang ajar, ini mulai udah kurang ajar teman-teman. Teman-teman, konklusi itu kalau tidak relate dengan penjelasan itu namanya mempelin dulu. Baru kita deal. Aku nggak mau menjawab tuduhanmu ya, karena ini sudah pelecehan terhadap agama Islam. Apakah setiap yang dicium? No. Kau jujur dulu. Apakah setiap yang tersentuh bibir menghapus dosa adalah Tuhan? Jawab dulu. Bukan mencium yang saya tanya tadi. Saya tanya kepada Anda yang menuduh Tuhan menyentuh sesuatu dengan bibirnya, terhapus dosa tersebut, apakah bisa dikatakan Tuhan? Kau jujur, jangan kau di sini kayak ular beludak, punya parameter tapi tak mampu memenuhi parametermu. Jawab. Bicaramu yang agak tinggi ya saya tanya. Saya tinggi karena kau menghujat, menuduh Tuhan saya batu, karena kau mencium batu, mencium suamiku saja. Kalau niatku ibadah karena Allah, aku bisa terampuni dosaku. Paham? Bukan berarti suamiku Tuhan. Sama halnya bukan berarti Hajar Aswad adalah batu. Karena apakah menurutmu segala sesuatu, dengarkan kurang ajar.
Kau telah menuduh Tuhan saya batu. Itu tuduhan yang sangat serius loh. Kau mau Saya tidak memfitnah. menuduh Tuhanmu adalah batu. Makanya saya jelaskan. Batu itu Kamu menghapus tidak dosa. bertanya, kamu menjawab. Kamu menjawab Setelah kau tadi. dengarkan kata pendetamu itu makin bodoh kau. Ya. Gini ya, teman-teman perhatikan ya. Dia tidak bertanya. Pertanyaan arti Tuhanmu batu. Itu bukan pertanyaan. Gitu. Hei, jangan kabur. Kau sudah mengatakan tadi, saya punya rekamannya ini loh. Kau tahu nggak? Kau direkam. Kau bilang tadi, berarti Tuhanmu batu. Saya jawab, oke, saya ikuti maumu. Parameter dia dikatakan Tuhan itu apakah karena ketika tersentuh bibir? Jangan kabur. Kau bilang tadi, berarti Tuhanmu batu. Karena ketika manusia mencium batu hajar aswad, maka terampuni dosanya. Menghapus dosa atau tidak? Saya katakan iya. Lalu apakah bisa dikatakan batu hajar aswad adalah Tuhan? Jawab dulu itu. Bukan saya tanya baik-baik nih. Menentu. Kamu, pertanyaan ini muncul karena kamu membuat berarti. Dengar. Ya itu kan dari bahasa bilang sendiri yang mencium suamiku mencium ini yang saya tanyakan adalah itu batu aswad itu adalah menghapus dosa atau tidak? Kalau itu sudah saya jawab betul. Lalu kau konklusikan bahwa batu hajar aswad adalah Tuhan. Itu konklusi yang salah, brother. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ketika ada satu benda menyentuh tubuh kita menjadi asbab terampuni dosa, itu bisa benda itu dikatakan Tuhan. Karena yang menghapus asbab terampuni dosa adalah Tuhan. Kenapa? Karena itu juga ada di kitabmu. Tapi kau harus jujur. Sepakat enggak? Sepakati dulu sama saya. Apabila ada benda yang dicium menghapus dosa, maka benda itu Tuhan. Sepakati dulu. Jangan kau punya standar janda. Ketika di kitabmu ada, kau pas saya tidak menurut Allahmu itu adalah batu yang sana. Maka klarifikasi tadi kata batu itu. Tunggu dulu. Brother, Anda tuh direkam loh. Saya bisa tunjukkan rekamannya loh. Anda tadi bilang begini. Berarti, karena Anda bilang begini tadi. Berarti Tuhanmu batu. Saya luruskan itu. Nah, kok nggak bisa jawab? Anda bilang batu hajar aswad menghapus dosa. Iya, saya jawab. Lalu Anda konklusikan sendiri. Anda simpulkan berarti Tuhanmu batu. Itu kan kesimpulan keliru, brother. Maka saya luruskan. Itu bisa jadi fitnah. Karena itu bukan pertanyaan, itu pernyataan, brother. Pernyataan itu ada kata berarti. Berarti Tuhanmu, karena Tuhanmu mencium laki-laki. Boleh nggak saya katakan begitu? Nah, itu yang nggak saya suka. Anda tidak suka ketika saya membuat konklusi dengan dasar yang jelas. Tapi Anda membuat konklusi yang tidak jelas terhadap agama saya, boleh gitu. Ya, jadi begini Bu Rifa. Gini, perbaiki dulu lah biar netizen di situ agak sabar ya. Saya orangnya kau bukan sabar. Kau ular beludak, kau pula ngaku sabar. Sudahlah kau yang di sini yang salah, kau ditunjukkan kesalahanmu, kau bilang pula sabar. Yang sabar tuh aku menghadapi kau dari tadi. Ya, saya aja tinju kata-kata itu karena itu bilang udah sabar. Coba saya tanya dulu, mengaku nggak kamu bilang bahwa mengatakan berarti Tuhanmu batu? Makanya saya bilang seperti Oke, apa dasarnya? Apa dasarnya mengatakan Tuhan saya batu? Silakan dijawab. Karena ibu bilang tadi mencium suami saya seperti ini seperti itu bisa aja menghapus sama saya, berarti Tuhanmu batu dong. Dasarnya kenapa Tuhan saya dikatakan batu? Karena ketika dicium bisa menghapus dosa. Apa dasarnya? Coba. Saya bicaranya. Landasan berpikir mengatakan Tuhan saya batu dari penjelasan saya. Coba jelaskan lagi. Apa alasannya? Karena saya bilang tadi, apakah menentu batu aswad itu menghapus dosa atau tidak? Iya, menghapus dosa. Terus? Makanya. Karena ketika disentuh terhapus dosa. Begitu? Oke, baik. Saya menjawab, Anda menolak, itu tidak urusan saya. Saya katakan. Bukan batu hajar aswad yang menghapus dosa,
tapi adalah Allah sebagai Tuhan. Tapi dengarkan dulu. Itu dia. Dengarkan dulu. Saya kalau ngomong sama orang Nias, iya. Dia rela Anda ini jangan mempermalukan orang Nias, jangan mempermalukan orang Kristen. Diskusi itu saling mendengarkan. Anda kan bertanya, saya menjelaskan. Jadi, Anda lulusan STT Nias. Oke, begini brotherku. Di mic saya, kenapa ini? Yaudah, diam dulu. Saya jelaskan. Ketika umat Islam memberi uang kepada orang miskin, lalu itu membuat dosa kami dihapus, bukan berarti uang itu adalah Tuhan. Ketika saya, lalu kemudian saya hibur hatinya dengan mencium keningnya, terhapus dosa saya yang marah-marah tadi, bukan berarti kening si yoga adalah Tuhan. Ketika saya sholat, terhapus dosa saya melaksanakan amalan soleh yang menjadi asbab Allah mengampuni dosa saya, karena amalan soleh itu saya kerjakan karena Allah. Jadi dari penjelasan ini saya katakan bukan batu Hajar Aswad lah yang Tuhan, tapi batu Hajar Aswad menjadi asbab terampuni dosa umat Islam. Kalau parameter bus atau mengampuni dosa, maka dia dikatakan Tuhan, itu berbahaya buat iman Anda. Kenapa? Dalam Yesaya pasal ke-6, ayat ke-6, brother, Anda baca. Ini ayatnya saya tunjukkan. Ya. Mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan benda itu adalah Tuhan, maka Anda mengatakan bara ini Tuhan. Itu ngerinya, doktrin itu, tuduhan itu. Tahu nggak Anda bara itu? Bara itu berasal dari bahasa Ibrani rizpah. Apa makna dari kata? Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan literasi aslinya, boleh juga dikatakan batu bara. Maka ketika Anda menuduh umat Islam mencium batu Hajar Aswad terampuni dosa, ternyata Yesaya bibirnya menyentuh batu bara, maka kami dikatakan menyembah pada batu Hajar Aswad. Anda saya nggak ke sana. Aku hanya bertanya aja. Jadi Ibu Rifa udah kemana-mana, aku tahu lah. Saya ini bukan pembantumu loh yang bisa kamu setir. Saya ini menjelaskan loh. Ya 2,4 orang yang harus saya cerdaskan di sini. Tiba-tiba saya harus mengikuti sudut pandang Anda. Di sini menjawab. Menjawab itu kok Anda bilang kemana-mana. Kemana saya? Dari tadi saya duduk di sini kok. Konteks pembicaraan saya tepat kok. Kok Anda bilang kemana-mana? Saya membuktikan kalau Anda itu keliru. Seandainya Anda punya parameter seperti itu, Anda blunder. Batu bara. 2,4 ini. Terus kenapa rupanya? Nih, Anda lihat nih. Kita lihat nih batu ya. Kalau saya tuh kalau diskusi pakai data, bukan pakai tendensius. Karena saya bukan lulusan STT Nias ya. Mari kita lihat. Batu Yesaya di sini pasal ke-6 nomor 6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Mari kita lihat kata bara ini bahasa aslinya apa teman-teman ya. Mari kita lihat. Rizpah. Rizpah ini bahasa aslinya apa? Lantai batu. Iya. Lantai, bara. Artinya kalau seandainya tuduhan itu Anda lekatkan ke diri Anda, maka Anda sama saja menuduh kami umat Islam menyembah batu
mencium batu Hajar Aswad sama saja menuduh Yesaya menuhan. Jelas. Saya pun di sini berdampingan sama Islam, saya nggak pernah berkata seperti itu. Cuma hanya saya bertanya apakah betul tak atau tidak itu kan itu. Nah, oke, saya terima lah. Paham. Tapi paham nggak? Udah ya teman-teman ya, tidak ada lapor-melapor ya, karena kalau beliau itu salah kita maklumkan, karena beliau Kristen. Gini loh teman-teman, ketika ada seorang anak kecil terjatuh sekali, jangan langsung dihukum. Kita bisa lihat kok unsur kesengajaan dan unsur ketidaktahuan. Ya, kalau saya maklumi aja Demetrius ini karena dia Kristen. Jadi saya tidak akan berlebihan menyikapi ya, karena wajar teman-teman umat Kristen itu tidak tahu. Ya. Oke lah Mbak, lanjutlah mana yang lain gitu. Pak, temani dulu yang lain. Kak Unipera, temani dulu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nih. Waalaikumsalam pula. Ya, teman-teman gini. Teman-teman begini ya, sekali lagi saya peringatkan ini yang buat muslim dan muslimah. Kita ini bukan mencari musuh, kita sedang berdiskusi dengan saudara kita Kristen. Kalau mereka salah sekali, 2 kali, itu bahkan saya memaksimalkan itu 3 kali. Terlalu keras kepada mereka karena kesalahan mereka ya nggak apa-apa. Itu hanya akan membuat orang menuduh Islam adalah agama yang keras. Demetrius itu ketika salah saya maklumkan. Kenapa? Karena dia Kristen ya, wajar, nggak apa-apa. Apalagi host? Enggak, aku tengok Abang Demetrius ini mirip-mirip C6 ya. Kayak misionaris pemula. Enggak juga Bang, samanya kita belajar ini. Di bumi ya. Siapa yang ajarkan Bang Tuhan itu manusia? Siapa yang ajarkan? Ya setahu saya dia begini kan begini. Sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Itu aja. Jadi yang turun ke bumi ini manusia bukan Tuhan ya? Iya. Oh, Yesus ini bukan Tuhan ya? Menurut Anda ya, manusia ya? Wah, ya, keren sebagai ini. manusianya bukan Tuhan, tetapi dalam firman sudah berkata begitu dalam Yohanes 13 ayat 13 dan banyak lagi. Memang kayak kita ajar anak SD ya. Ya malah yang sekarang banyak yang sesat. Gini loh Bang Demetrius. Bang Demetrius, dengarkan baik-baik ya. Anda pengikut Yesus bukan? Yang namanya Kristen yang iya dong. Oke, Anda pengikut Yesus ya. Kalau Yesus suruh sembah Bapa, Anda sembah Bapa atau tidak Bang? Dua-duanya, Bapak kan melalui anaknya itu, anaknya yang tunggal itu. Yesus kan bilang Bang Demetrius, Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, Tuhan Bapakmu. Bapa yang harus disembah Bang. Yesus yang bilang, katanya Anda pengikut Yesus.
Kalau Anda pengikut Yesus, jelas harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, betul? Menurut Anda, siapa Tuhan langit dan bumi? Ya Allah. Allah siapa, Bang? Anda Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Ya Allah itu Tuhan kami, Bang. Nama Tuhan kami, Bang. Hati-hati loh, Bang. Bang, siapa Tuhan langit dan bumi menurut Anda? Silakan.